Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para jamaah yang senantiasa dirahmati Allah dan diridhoi semua perjalanan hidupnya, dilapangkan rezekinya dan diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa memberikan suri teladannya hingga akhir zaman nanti. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini mudah-mudahan para jamaah setia untuk menonton di channel YouTube Irfan Hamzah kisah-kisah yang sangat luar biasa yang mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai inspirasi kehidupan kita. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini izinkanlah saya ingin menceritakan sebuah kisah yang berjudul Khadijah, istri terkasih Rasulullah SAW. Khadijah memang wanita yang sangat istimewa. 2/3 wilayah Mekah adalah milik Siti Khadijah binti Khuwailid, istri pertama Rasulullah SAW. Khadijah bukan wanita biasa. Khadijah seorang wanita bangsawan, menyandang kemuliaan, kelimpahan harta kekayaan. Namun ketika beliau wafat, tak selembar kain kafan ia miliki. Bahkan baju yang dikenakan di saat menjelang ajalnya, pakaian Khadijah yang dipakainya sangat kumuh dengan 83 tambalan. Fatimah putriku, aku yakin ajalku segera tiba, bisik Khadijah kepada Fatimah sesaat menjelang ajalnya. Yang kutakutkan adalah siksa kubur. Tolong mintakan kepada ayahmu agar beliau memberikan sorbannya yang biasa digunakan menerima wahyu untuk dijadikan kain kafanku. Aku malu dan takut memintanya sendiri. Mendengar itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Khadijah, Allah menitipkan salam kepadamu dan telah dipersiapkan tempatmu di surga." Siti Khadijah Ummul Mukminin, ibu kaum mukminin, kemudian menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Rasulullah SAW. Lantas didekapnya sang istri itu dengan perasaan pilu yang teramat sangat. Tumpahlah air mata mulia Rasulullah SAW dan semua orang yang ada di sekitar situ. Dalam suasana seperti itu, malaikat Jibril turun dari langit dengan mengucap salam dan membawa 5 kain kafan. Rasulullah menjawab salam Jibril, kemudian bertanya, "Wahai Jibril, untuk siapa sajakah kain kafan itu?" "Kafan ini untuk Khadijah, untuk engkau ya Rasulullah, untuk Fatimah, untuk Ali dan Hasan," jawab Jibril yang tiba-tiba berhenti berkata, kemudian menangis. Rasulullah bertanya, "Kenapa ya Jibril?" "Cucumu yang satu, Husain ya Rasulullah, tidak memiliki kain kafan. Dia akan dibantai, tergeletak tanpa kafan dan tak dimandikan," jawab Jibril. Rasulullah berkata di dekat jasad Khadijah, "Wahai Khadijah, istriku sayang, demi Allah, aku tak akan pernah mendapatkan istri sepertimu. Pengabdianmu kepada Islam dan diriku sungguh luar biasa. Allah Maha mengetahui semua amalanmu. Semua hartamu kau hibahkan untuk Islam. Kaum muslimin pun ikut menikmatinya. Semua pakaian kaum muslimin dan pakaianku ini juga darimu. Namun begitu, mengapa permohonan terakhirmu kepadaku hanyalah selembar kain sorban
terseduh Rasulullah mengenang istrinya semasa hidup. Kisah lain tentang Khadijah dikisahkan pada suatu hari ketika Rasulullah pulang dari dakwah. Beliau masuk ke dalam rumah. Khadijah seperti biasa menyambut Rasulullah dan hendak berdiri di depan pintu. Kemudian Rasulullah bersabda, "Wahai Khadijah, tetaplah kamu di tempatmu." Ketika itu Khadijah sedang menyusui Fatimah yang masih bayi. Saat itu seluruh kekayaan mereka telah habis. Seringkali makanan pun tak punya. Sehingga ketika Fatimah menyusu, bukan air susu yang keluar namun darah yang keluar. Darahlah yang masuk ke dalam mulut Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah mengambil Fatimah dari gendongan istrinya dan diletakkannya di tempat tidur. Rasulullah yang lelah sepulang berdakwah dan menghadapi segala caci, maki, serta fitnah manusia. Lalu Rasulullah berbaring di pangkuan Khadijah hingga tertidur. Ketika itulah Khadijah membelai Rasulullah SAW dengan penuh kelembutan dan rasa sayang. Tak terasa air mata Khadijah menetes di pipi Rasulullah hingga membuat beliau terjaga. "Wahai Khadijah, mengapa engkau menangis? Adakah engkau menyesal bersuamikan aku?" tanya Rasulullah dengan lemah lembut. "Dahulu engkau wanita bangsawan, engkau mulia, engkau hartawan. Namun hari ini engkau telah dihina orang. Semua orang telah menjauhimu. Seluruh kekayaanmu telah habis. Adakah engkau menyesal, wahai Khadijah, bersuamikan aku?" Lanjut Rasulullah tak kuasa melihat istrinya menangis. "Wahai suamiku, wahai Nabiullah, bukan itu yang kutangiskan," jawab Khadijah. "Dahulu aku memiliki kekayaan. Kemuliaan itu telah aku serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Dahulu aku adalah bangsawan. Kebangsawanan itu juga aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Dahulu aku memiliki harta kekayaan. Seluruh harta itu pun aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Wahai Rasulullah, sekarang aku tak punya apa-apa lagi. Tapi engkau masih terus memperjuangkan agama ini. Wahai Rasulullah, sekiranya nanti aku mati sedangkan perjuanganmu belum selesai. Sekiranya engkau hendak menyeberangi lautan, sekiranya engkau hendak menyeberangi sungai, namun engkau tidak memperoleh rakit ataupun jembatan, maka galilah lubang kuburku, ambillah tulang belulangku, jadikanlah sebagai jembatan bagimu untuk menyeberangi sungai itu, supaya engkau bisa berjumpa dengan manusia dan melanjutkan dakwahmu. Ingatkanlah mereka tentang kebesaran Allah. Ingatkanlah mereka kepada yang hak. Ajak mereka kepada Islam. Wahai Rasulullah." Rasulullah pun tampak sedih. "Oh Khadijahku sayang, engkau meninggalkanku sendirian dalam perjuanganku. Siapa lagi yang akan membantuku?" "Aku ya Rasulullah," sahut Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping jasad Siti Khadijah, Rasulullah kemudian berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ya Hilai Rabbi, limpahkanlah rahmatmu kepada Khadijahku yang selalu membantuku dalam menegakkan Islam, mempercayaiku pada saat orang lain menentangku, menyenangkanku pada saat orang lain menyusahkanku, menenteramkanku pada saat orang lain membuatku gelisah. Ya Allah." Alhamdulillah, inilah kisah tentang
Khadijah binti Khuwailid, istri terkasih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang menonton kisah-kisah ini bisa mendapatkan inspirasi yang luar biasa, mencontohkan akhlak-akhlak daripada Rasulullah, sahabat, istri-istri Rasulullah yang lainnya, dan kita bisa meningkatkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum wasihah. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada kisah-kisah yang lainnya. Mohon doanya, semoga kita senantiasa bisa mendapatkan syafaat dan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.